Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hairina Agustin dari Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai artikel saya yang berjudul Systematic Literature Review, Pendekatan Matematika Realistik terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis pada rentang tahun 2016 sampai 2023. Adapun yang menjadi latar belakang dari penelitian ini yaitu yang pertama, kemampuan berpikir kreatif matematis siswa belum sepenuhnya berkembang dengan baik di seluruh aspek, yaitu aspek fluency, flexibility, elaboration, dan originality. Kemudian yang kedua, tingkat kreativitas siswa Indonesia dari hasil PISA 2003 sampai 2018 menunjukkan bahwa skor kemampuan matematika siswa Indonesia masih berada jauh di bawah rata-rata skor internasional. Nah, ini bisa dilihat pada gambar di samping. Ini merupakan skor rata-rata hasil PISA Indonesia di tahun 2003 sampai 2018 pada kemampuan matematika. Nah, di sini cenderung skor siswa Indonesia ini mengalami penurunan ya dari tahun ke tahun. Nah, di sini jika dibandingkan dengan rata-rata skor internasional yang ditunjukkan pada garis biru ini masih terpaut sangat jauh, yang mana rata-rata skor internasional ini berkisar antara poin 500 sampai 480-an sekian. Kemudian latar belakang yang ketiga, berdasarkan hasil studi The Third International Mathematics and Science Study Repeat, menyebutkan bahwa siswa SMP Indonesia ini sangat lemah pada bagian kemampuan matematis, terutama pada soal-soal non-rutin. Nah, di sini hasilnya bisa dilihat pada gambar di samping ini. Bisa kita lihat dari tahun 1999 sampai tahun 2015, rata-rata skor siswa SMP pada kemampuan matematis, terutama soal-soal non-rutin pada kegiatan tersebut, masih berada di bawah rata-rata dari skor internasional. Nah, di sini bisa kita lihat juga peringkat Indonesia juga tergolong peringkat rendah dari sekian banyaknya negara yang berpartisipasi. Kemudian latar belakang yang keempat, yaitu proses pembelajaran ini masih dominan menggunakan teacher centered atau pembelajaran terpusat pada guru. Dengan demikian perlu mengubah paradigma dari teacher centered ini ke paradigma student centered atau pembelajaran terpusat pada siswa. Salah satunya menggunakan pendekatan realistik. Nah, pendekatan realistik ini dipilih karena pendekatan realistik ini mampu memberdayakan kreativitas siswa, yang mana pada pendekatan realistik ini siswa tersebut dititik beratkan sebagai fokus pembelajaran dengan learning by doing sebagai penekanan dalam belajar. Nah, pada konsep pembelajaran matematika realistik ini, siswa dibimbing menggunakan pembelajaran yang nyata terlebih dahulu untuk kemudian diubah dalam konsep abstrak. Dengan kata lain, pada pembelajaran realistik, siswa tidak langsung diberikan konsep matematika yang abstrak. Nah, kemudian adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa menggunakan pendekatan matematika realistik. Kemudian metode yang digunakan yaitu menggunakan systematic literature review yang mengadopsi tahapan dari penelitian Wahono tahun 2015, yaitu tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan tinjauan. Nah, tapi yang pertama yaitu planning. Di sini merancang kriteria PICOC terlebih dahulu. Nah, kriteria PICOC ini adalah elemen yang digunakan untuk dapat merancang pertanyaan penelitian atau research question dengan baik. Nah, elemen dari PICOC ini yaitu ada population, intervention, comparison, outcomes, dan konteks. Kemudian yang menjadi population dalam penelitian ini yaitu kemampuan berpikir kreatif matematis, pendekatan matematika realistik dan SLR. Kemudian menjadi intervention dari I ini adalah hasil penerapan pendekatan matematika realistik terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Kemudian C yaitu ini comparison, yaitu pengaruh hasil kemampuan berpikir kreatif matematis siswa sebelum dan setelah menggunakan pendekatan realistik dalam pembelajaran. Kemudian O ini atau outcomes, yaitu peningkatan hasil kemampuan berpikir kreatif matematis siswa menggunakan
pendekatan matematika realistik dalam pembelajaran. Kemudian C yang terakhir ini dalam elemen Peacock ini yaitu konteks, yaitu konteksnya menggunakan siswa dari jenjang SD sampai SMA. Kemudian untuk research question ini akan ditampilkan pada slide di hasil dan pembahasan. Kemudian pada tahap pelaksanaan, yang pertama menentukan kriteria inklusi dan eksklusi. Nah, yang menjadi kriteria inklusi pada penelitian ini yaitu literatur yang berasal dari jurnal internasional maupun jurnal nasional. Nah, di sini bukan berarti literatur tersebut berasal dari proceeding atau hasil seminar. Nah, literatur yang di sini difokuskan pada literatur internasional dan nasional. Kemudian literatur ini yang digunakan yang terpublikasi pada rentang tahun 2016 sampai 2023. Kemudian literatur yang digunakan ini dengan target penelitian dari siswa SD sampai SMA. Kemudian literatur terfokus pada pembelajaran siswa, bukan terfokus pada pengembangan perangkat pembelajaran maupun media pembelajaran. Nah, setelah menentukan kriteria inklusi ini, maka mengevaluasi literatur dengan quality assessment. Setelah itu menggunakan proses data collection, diperoleh hasil. Di sini 106 literatur terpilih yang relevan dari topik pembahasan. Ini dilakukan screening dan ditemukan 11 literatur duplikasi. Sehingga 11 literatur duplikasi ini kita hapus, kemudian menjadi 95 literatur. Nah, dari 95 literatur ini dilakukan filterisasi berdasarkan topik pembahasan yang relevan menjadi 32 literatur. Nah, dari 32 literatur ini dilakukan penyaringan kembali secara ketat sehingga menghasilkan 16 literatur terpilih. Dan 16 literatur terpilih ini merupakan literatur yang benar-benar relevan ataupun yang paling sesuai dengan topik pembahasan. Nah, 16 literatur terpilih ini merupakan data sekunder. Selanjutnya, data tersebut dianalisis pada tahap data analisis. Kemudian pada tahap deviation from protocol, data tersebut atau literatur tersebut disederhanakan padanan kata untuk memudahkan dalam pencarian dalam keyword. Kemudian tahap terakhir yaitu reporting, yaitu dengan mentabulasi literatur terpilih yang telah ditinjau dan dianalisa untuk kemudian ditarik kesimpulan menggunakan metode SLR. Selanjutnya pada hasil dan pembahasan, di sini menjawab pada RQ1 atau Research Question 1, yaitu bagaimana keragaman literatur terpilih berdasarkan tahun publikasi, tingkatan kuartil atau Sinta Jurnal, jenjang pendidikan, status keterbantuan teknologi, dan kombinasi pembelajaran pada tahun 2016 sampai 2023. Nah, di sini berdasarkan keragaman literatur terpilih dari tahun publikasi dapat dilihat pada gambar ini. Nah, di sini ditunjukkan dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan. Meskipun mengalami kenaikan yang signifikan di tahun 2018 dan 2019, namun mengalami penurunan yang secara signifikan pula di tahun 2020. Kemudian pada keragaman literatur terpilih berdasarkan tingkatan kuartil atau Sinta Jurnal. Nah, di sini dapat diketahui literaturnya terdapat dari literatur internasional yang menduduki tingkatan kuartil 1, Q1 dan Q2. Dengan kata lain, jurnal tersebut memiliki pengaruh yang kuat. Kemudian pada jurnal internasional yaitu terdapat pada indeks Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4 dan Sinta 6. Nah, di sini mengindikasikan bahwa jurnal tersebut atau artikel dari jurnal tersebut memiliki pengaruh yang baik hingga pengaruh yang cukup rendah. Selanjutnya, keragaman literatur dari status keterbantuan teknologi. Dari 16 literatur terpilih, hanya ada satu literatur yang berbantuan teknologi, yaitu berbantuan teknologi berupa software, yaitu Geometer Sketchpad, sehingga 15 literatur lainnya ini tidak keterbantuan teknologi. Kemudian jika dilihat dari keragaman literatur berdasarkan kombinasi pembelajaran, ini 75% hanya menggunakan pendekatan realistik saja. Kemudian di 25% ini menggunakan pendekatan realistik dengan metode, model, teknologi, treatment ataupun
strategi lainnya. Nah, di sini di penelitian ditemukan ada kombinasi dengan metode quantum learning, kemudian cooperative learning, kemudian teknologi berupa software geometer sketchpad, kemudian model dari Trevinger creative learning, dan menggunakan media monopoli dalam kegiatan atau pembelajaran kooperatif. Selanjutnya, keragaman literatur dari jenjang pendidikan. Di sini dapat dilihat paling banyak penelitian dilakukan di tingkat SMP, yaitu sebesar 63%. Kemudian di tingkat SD sebanyak 31%, dan yang paling sedikit di tingkat SMA sebesar 6%. Kemudian dilihat dari metode penelitian. Nah, di sini keragaman literatur paling banyak menggunakan metode eksperimen semu, yaitu dengan sebesar 44%. Kemudian 25% menggunakan metode eksperimen, 19% menggunakan metode kualitatif, dan 12% menggunakan metode PTK atau penelitian tindakan kelas. Kemudian riset question yang kedua yaitu mengenai apa saja yang menjadi fokus penelitian dalam literatur terpilih pada rentang tahun 2016 sampai 2023. Ini semua literatur terpilih terfokus pada kemampuan berpikir kreatif matematis dan pendekatan realistik. Hanya beberapa saja literatur yang menggunakan fokus lainnya. Dengan kata lain, fokus penelitiannya lebih dari dua, yaitu lebih dari berpikir kreatif matematis dan pendekatan realistik. Contohnya di sini ada kemampuan imajinasi. Kemudian di sini ada juga fokus dalam sikap positif terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis. Kemudian ada juga pada penelitian Wahyuni dan Pasaribu, yaitu fokus pada keahlian berpikir kreatif dan motivasi pada siswa. Kemudian pada penelitian Hidayat fokus pada pokok bahasan statistik. Kemudian ada juga Soraya fokus pada konsep pecahan. Penelitian Juhar fokus pada persamaan garis lurus. Penelitian Afrilianti fokus pada kemampuan berpikir kreatif berdasarkan self efikasi. Kemudian ada juga penelitian dengan fokus pada teori perspektif pada soal open ended dan pengetahuan kognitif. Kemudian ada juga fokus pada Trevinger learning model, kemudian kemampuan numerik pada materi pecahan, kemudian juga pada quantum learning model. Nah, di sini ada juga teknologi yaitu berupa geometer sketchpad dengan pokok bahasan perbandingan senilai dan tidak senilai. Selanjutnya ada yang terakhir penelitian dari Fatikul Udin, yaitu fokus lainnya selain pendekatan realistik dan kemampuan berpikir kreatif, yaitu fokus pada model pembelajaran kooperatif menggunakan media monopoli. Selanjutnya riset question yang ketiga, yaitu apakah terdapat pengaruh penerapan pendekatan matematika realistik terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Nah, di sini jawabannya yaitu pendekatan matematika realistik memiliki pengaruh yang positif terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Karena di dalam pendekatan realistik ini, siswa dibimbing untuk dapat menyelesaikan masalah melalui tahapan-tahapan yaitu orientasi, persiapan, inkubasi, iluminasi, dan verifikasi. Nah, pada tahap orientasi ini, siswa dituntut untuk dapat memahami masalah. Kemudian pada tahap persiapan ini, siswa mulai mengumpulkan informasi dan merepresentasikan masalah pemecahan masalah tersebut ke dalam objek matematika. Kemudian pada tahap inkubasi ini, siswa memulai memecahkan masalah dengan mengilustrasikan keterkaitan dari masing-masing objek matematika menggunakan ide-ide orisinilnya meskipun belum sempurna. Kemudian pada tahap iluminasi ini, siswa mulai menganalisis dan mensintesis ide-ide yang muncul dan kemudian dihubungkan pada pemecahan masalah kontekstual. Kemudian pada tahap verifikasi, ini siswa meninjau ulang solusi dari pemecahan masalah dan menarik kesimpulan. Kemudian pengaruh yang kedua yaitu pembelajaran realistik ini mampu meningkatkan rata-rata kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang lebih baik dibandingkan pada pembelajaran konvensional. Nah, ini dikarenakan pendekatan realistik adalah salah satu pendekatan yang memberikan makna mengenai proses pembelajaran dalam pendidikan matematika.
dengan mengkombinasikan pandangan tentang apa itu matematika, kemudian bagaimana cara siswa dalam belajar matematika, dan bagaimana matematika tersebut harus diajarkan. Nah, berbeda dengan halnya pada pembelajaran konvensional. Nah, pada umumnya pada pembelajaran konvensional ini, siswa cenderung pembelajaran ini cenderung mengarah pada proses berpikir yang kurang menantang karena siswa ini kurang diberikan kesempatan untuk memecahkan permasalahan menggunakan ide orisinilnya. Kemudian pemecahan masalah ini masih diarahkan dan dibantu guru dari tahap awal sampai tahap akhir, sehingga menjadikan siswa menjadi kurang kreatif. Kemudian pemecahan masalah juga ini, soal-soal yang diberikan ini kurang mengarah pada soal yang memiliki tingkatan pemecahan lanjutan. Kemudian adanya interaksi siswa dari guru yang kurang dikarenakan siswa ini kurang dapat diberikan eksplorasi mengenai ide-ide matematikanya dengan kemampuan berpikir kreatif yang diindikasikan pada indikator fluency, flexibility, originality, dan elaboration. Kemudian yang ketiga, adanya peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis melalui pendekatan matematika realistik yang dikombinasikan dengan media, model, pendekatan, strategi, teknologi, ataupun treatment lain. Nah, dari kajian literatur ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pendekatan matematika realistik merupakan pendekatan belajar mengajar yang memberikan manfaat dan pengaruh positif terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Kemudian pendekatan matematika realistik ini mampu meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa karena terfokus pada konsep-konsep praktis di kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk sarannya perlu adanya variasi dalam penelitian selanjutnya untuk meneliti kemampuan berpikir kreatif matematis yang dapat dikombinasikan dengan berbagai teknologi, treatment, model, media, pendekatan, ataupun strategi lain. Demikian pemaparan artikel dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata saya yang tidak disengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat sore dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.